perawatannya itu seperti apa sih dok sebenarnya dok? Kalau bisa dijelaskan buat sahabat sehat kita, perawatan ortodontik itu apa? Apakah hanya benar itu sebatas hanya kawat aja? Karena yang terlihat mungkin hanya si kawatnya gitu ya dok. Di balik itu sebenarnya bagaimana sih dok perawatan ortodontik itu dilakukan? Jadi gini, secara umum, secara garis besar perawatan orto itu ada dua macam, begitu ya. Yang satu yang pakai alat lepasan yang bisa dibongkar pasang, begitu. Lalu satu lagi behel itu yang fix yang ditempel begitu ya ke gigi. Iya betul. Nah, ya untuk yang alat yang lepasan pasti itu untuk kasus-kasus yang ringan, untuk anak-anak yang masih kecil mungkin ya dan sampai SMP begitu. Sebetulnya untuk dewasa juga bisa tapi kurang efektif. Nah, seperti begitu sih. Kalau yang fix yang ditempel itu namanya fix ortodonti, itu yang pakai bracket itu ya itu lebih leluasa ya, sampai umur berapapun bisa, untuk kasus seperti apapun bisa. Nah seperti begitu secara umum dibagi dua seperti begitu, yang lepasan dan yang fix. Nah seperti begitu ya. Lalu kalau orang suka tanya berapa lama gitu ya pakai kawatnya, nah begitu ya, tergantung kasus begitu, tergantung kasus dan tergantung kerajinan setiap pasien untuk kontrol. Karena namanya perawatan orto tuh nggak cuma sekali dua kali datang ya, mungkin kalau kita tambal atau kita cabut sekali datang tambal beres atau cabut beres seperti begitu. Tapi orto itu perawatan yang panjang begitu ya, bisa bertahun-tahun mungkin 1-2 tahun, karena kalau kita menggerakkan gigi kan harus hati-hati. Kalau terlalu cepat ngebut nanti malah jadi goyang, giginya rapi tapi goyang karena terlalu semangat nariknya. Nah begitu ya. Jadi memang sekali lagi perawatan orto itu memang bukan perawatan yang singkat gitu. Itu lama, harus sabar, harus niat, harus rajin kontrol. Nah seperti itu untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Begitu kira-kira. Pada kondisi apa sih dok seseorang bisa dikatakan dia memerlukan perawatan ortodontik? Nah jadi artinya saya perlu infokan adalah tujuannya dulu begitu ya. Kalau tujuannya perawatan orto itu betul. Yang pasti adalah yang pertama adalah memperbaiki penampilan begitu ya. Kalau ngaca dan melihat bahwa giginya tidak tersusun dengan rapi, ada yang berantakan, yaitu diperbaikinya dengan perawatan orto. Nah begitu. Jadi tujuan pertama yang paling dikejar oleh semua pasien adalah penampilannya jadi lebih baik. Nah begitu. Tapi secara umum itu ya hampir tidak ada, hampir atau sedikit banget orang-orang yang betul-betul dia bisa rapi tanpa orto. Itu sedikit sekali presentasinya, begitu ya. Persentasinya sedikit sekali. Jadi hampir sebagian besar orang memang memerlukan untuk perawatan orto. Nah seperti begitu. Yang pertama yang tadi itu untuk memperbaiki penampilan. Nah seperti begitu itu yang pertama, begitu ya. Karena kalau misalnya giginya rapi, tentu ya seperti judul kita ya, senyumnya akan lebih bagus, lebih menarik. Dan jangan salah bahwa sekarang ada beberapa instansi tertentu ya menambahkan syarat kerapihan gigi untuk penerimaannya, begitu. Kalau dulu kan hanya misalnya kalau dulu hanya tidak boleh berlubang, tidak boleh ada gigi yang busuk gitu ya. Itu jadi kalau dulu biasanya pasien-pasien hanya datang untuk nambal atau cabut tuh gigi yang bermasalah atau hanya scaling saja. Tapi sekarang tidak. Kalau sekarang itu menambahkan syarat untuk giginya harus rapi gitu. Jadi banyak pasien-pasien sekarang yang karena mau masuk instansi tertentu mereka harus merapikan giginya seperti begitu ya. Nah itu pertama, selain untuk penampilan yang pasti, yang kedua adalah untuk pengunyahan. Jadi kalau gigi kita berjejal, apalagi kalau berjejalnya parah, itu pengunyahan itu fungsinya nggak akan bisa tidak bisa baik ya. Otomatis dia tidak mengunyah makanan dengan baik. Mungkin hanya satu sisi yang enak, sebelah sisinya nggak enak, mas, seperti begitu. Jadi untuk membantu untuk fungsi pengunyahannya supaya dia bisa makan dengan enak. Dan fungsi yang ketiga tujuannya adalah untuk pembersihan giginya. Jadi banyak kasus di mana ketika pasien itu giginya berjejal, banyak banget karang giginya, banyak sekali gitu. Kenapa? Karena kan kalau giginya numpuk-numpuk kan sikat gigi susah, betul ya? Gitu. Tidak terbersihkan ya dok ya? Iya betul. Beda kalau giginya sudah tersusun dengan rapi, berjejer dengan rapi, itu pembersihan gigi bisa dikerjakan dengan mudah. Iya. Jadi sebetulnya sebagian besar pasien memang datang dengan keluhan utama yaitu saya pengen giginya rapi supaya lebih bagus penampilannya begitu ya. Tapi ada juga yang saya kok makan nggak enak ya, sebelah kanan kok nggak bisa gigit, cuma sebelah kiri aja yang gigit ternyata karena susunannya tidak rapi. Dan ada juga, tapi memang lebih sedikit yang keluhan utamanya adalah saya susah bersihin gigi. Tapi ada begitu. Nah seperti tadi. Jadi untuk kasus-kasus seperti tadi itu yang membutuhkan perawatan orto seperti begitu.
sebenarnya waktu paling tepat untuk melakukan perawatan orto itu kapan sih dok? Ada batas maksimalnya nggak sih? Karena mungkin ada orang-orang berpikir, aduh saya mah udah tua, umur saya udah 30 lebih, umur saya udah 40-an misalnya dok ya, jadi kayaknya udah percuma, saya mau pakai apa namanya, behel, mau pakai bracket atau rawatan orto nih misalnya gitu. Emang masih bisa berubah susunan giginya udah tua, udah deh nggak akan bisa misalnya. Nah, ada nggak sih dok sebenarnya apa namanya jawaban tentang hal tersebut? Ya, kalau ditanya soal umur maksimal itu nggak ada, begitu ya. Jadi kan seperti tadi sebetulnya sekarang begini deh, sampai kita umur berapapun itu kan masih tetap ingin penampilan yang baik ya. Kalau bicara soal penampilan, gitu ya. Betul. Kita masih tetap ingin bisa makan atau mengunyah dengan baik, bahkan sampai sudah lansia juga. Nah, begitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara perawatan orto itu tidak ada batas umurnya. Cuma memang nanti apa yang akan kami lakukan sebelum perawatan pasti kami akan cetak, lalu kami akan ronsen, begitu. Dari hasil ronsen nanti akan dilihat. Kalau misalnya memang struktur tulang-tulangnya terutama masih bagus, tidak ada penurunan tulang, tulangnya masih kuat, giginya masih kuat, tidak goyang, itu bisa dirawat orto sampai umur berapapun, ya. Percaya nggak percaya, pasien saya paling tua umur 59 tahun. Waktu pas dipasang kawat pertama kali 59 tahun, udah oma-oma begitu ya. Tapi waktu itu saya tanya, kenapa tante gitu, maksudnya keluhannya apa? Nah begitu ya, maksudnya kenapa dia baru umur segitu? Terus dia bilang, saya mah nggak mau kelihatan lebih bagus, cuma saya pengen makannya lebih enak gitu, dan bersihin giginya lebih enak. Tapi waktu di ronsen ternyata memang dia tulangnya masih bagus dari 59 tahun, dan dia kontrolnya rajin banget. Jadi akhirnya setahun saja, hanya setahun setengah, pas umur 60 tahun selesai perawatannya. Jadi ternyata tidak ada batas umur selama memang nanti setelah di ronsen kita lihat giginya masih bagus, nggak ada yang goyang, tulangnya masih bagus, itu bisa sampai umur berapapun ya. Itu pengalaman pribadi, sampai 60 tahun juga si oma ini juga masih bisa. Masih bisa ya dok ya? Iya, dan dia juga bilang, dok, saya bukan mau kayak ABG yang gaya-gayaan, enggak, cuma saya sampai umur sekarang saya tetap mau makan enak, saya tetap mau bersihin gigi dengan enak, tapi ya untuk syukurlah tercapai gitu ya, maksudnya tujuan dia jadi bisa rapi, bisa apa, semua bisa tercapai. Nah seperti begitu. Bisa tercapai. Wow, 59 tahun ya dok ya, luar biasa. Berarti memang nih sahabat sehat, ini kembali menegaskan pengalaman pribadi, jadi yang nggak pakai ngarang-ngarang cerita, bukan berdasarkan katanya ya dok ya, tapi langsung betul dari dokter yang memang melakukan perawatan 59 tahun masih bisa. Jadi buat sahabat sehat yang sebelum mikir, aduh saya kayaknya udah ketuaan deh kalau mau pakai behel, udah nggak akan bisa berubah lagi kayaknya gigi saya, enggak, masih bisa. Dan sebagai langkah pertamanya, jangan tebak-tebakan sendiri, boleh langsung konsultasikan dulu ke dokter gigi spesialis orto yang memang punya kompetensi khusus di spesialisasinya ya. Jangan justru datangnya ke orang yang nggak kompeten atau yang abal-abal tadi ya, karena jangan sampai niatnya pengen bagus malah jadinya mendatangkan masalah baru. Oke. Oh iya, dokter, sebentar. Kalau bicara, boleh dok. Suaranya agak kurang terdengar dok. Halo, ya dok, maaf suaranya agak kurang terdengarin dok. Enggak, bukan begitu. Makanya jadi kan perlu dijelaskan tadi tujuannya seperti apa gitu ya, supaya itu bukan soal tren gitu, tapi itu ada tujuan lain yang lebih baik. Nah begitu. Tujuan. Iya, betul. Ya. Oke, dok. Kalau kita bicara soal perawatan orto nih, dok, yang sering diketahui oleh masyarakat atau kebanyakan orang kan hanya behel aja nih dok, atau bracket itu tadi ya dok, atau kawat. Sebenarnya ada hal lain nggak sih dok yang itu bagian dari orto juga sebenarnya, hanya mungkin orang-orang tuh nggak tahu ragam atau macam-macam dari perawatan orto yang lain selain behel atau bracket itu sendiri. Sebetulnya ada yang model yang terbaru itu yang clear begitu ya, tapi ya itu masih
Itu cara-cara yang paling baru. Jadi yang pasti adalah yang paling umum adalah tadi yang saya bilang itu yang pertama yang kawat lepasan itu, lalu yang kedua itu yang behel tadi yang bracket, lalu yang terbaru adalah yang clear itu liner begitu ya. Jadi alat yang bisa dibongkar pasang, tapi memang itu hanya untuk kasus-kasus tertentu yang bisa seperti begitu. Nah itu saja sih. Jadi saya sarankan sih sebetulnya ya secara umum dibagi dua sih sebetulnya yang tadi ya fix dan itu secara umum. Tapi kan memang kita harus bahas per kasus. Kadang-kadang kita nggak bisa, kadang-kadang pemilihan cara perawatan itu bukan maunya pasien gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu lihat dulu kasusnya seperti apa. Baru untuk kasus seperti begini, yang tepat adalah perawatan ini. Jadi itu per kasus ya begitu. Jadi memang sih sebaiknya betul yang tadi dikatakan ya. Konsultasi dulu saja karena setiap kasus itu kan berbeda. Lagi pula kan kalau konsultasi juga nggak harus langsung saat itu dipasang begitu. Kadang-kadang kan orang pasien suka ketakutan kesannya kalau konsultasi harus langsung pasang. Enggak juga, tanya-tanya dulu juga boleh. Nah begitu. Sebelum perawatan orto itu harus persiapannya apa dulu gitu? Ada nggak sih dok yang harus dilakukan sebelum melakukan perawatan orto secara khusus? Kalau secara khusus memang sebelum perawatan orto itu gigi harus sudah bagus, maksudnya bagus dalam arti kalau yang berlubang itu sudah ditambal gitu ya. Kalau ada yang memang ada gigi-gigi yang tinggal sisa akarnya gitu itu sudah dicabut seperti begitu. Lalu sudah dibersihkan karang giginya seperti begitu. Gitu saja sih sebetulnya. Hanya untuk persiapan perawatan orto. Iya, tapi nggak masalah juga. Maksudnya kalau misalnya memang pingin tanya-tanya dulu ya konsultasinya pasti ke spesialis ortodonti gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada kasus yang perlu ditambal atau ada kasus yang perlu dicabut, nanti kami yang buatkan rujukan, misalnya ke dokter gigi lain untuk dicabut atau untuk ditambal itu nggak masalah seperti begitu. Hanya itu saja persiapannya. Iya, tidak masalah. Oh kalau untuk cabut ya, tadi kan oh ya kebanyakan tuh kan pasien suka takut ya nanti takut dicabut kalau dirawat. Tidak semua perawatan orto itu harus dicabut. Nah begitu saja, begitu ya. Jadi per kasus tadi, nanti kami yang melihat dan kami akan menjelaskan bahwa untuk kasus seperti begini, kira-kira ini perlu dicabut berapa gigi yang dicabut. Atau kalau begini nggak harus cabut. Jadi kadang-kadang orang juga suka berpikir bahwa setiap mau pakai behel pasti harus ada gigi yang dicabut. Enggak juga. Harus cabut? Enggak juga gitu ya, aja. Iya, tidak juga. Kalau misalnya nih katakanlah seseorang sudah menggunakan behel atau bracket tadi, terus di kemudian hari ternyata ada masalah pada giginya dan harus dicabut, itu bisa dok? Maksudnya masalah itu karena giginya tiba-tiba berlubang begitu ya? Ya. Nah sekarang sebenarnya begini sih, kalau misalnya dia sudah pakai kawat gigi begitu, kan sebetulnya aturannya setiap bulan adalah dia kontrol, begitu ya? Nah setiap kali kontrol kan nanti dokter spesialisnya akan membantu ngecek kan, kalau ada yang berlubang pasti begitu berlubang kecil kami akan anjurkan untuk ditambal, begitu. Karena yang namanya tiba-tiba dia harus cabut gara-gara berlubang, pasti berlubangnya udah parah banget, begitu kan? Sedangkan kalau misalnya logikanya kalau tiap bulan dia kontrol, biasanya kalau saya juga begitu ketemu lubang kecil, ini cepetan tambal ya, gitu. Kalau dia tambal pasti nggak usah sampai dicabut, gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya sampai kasusnya dia nggak kontrol nih ya, udah lama banget kan suka kayak gitu ya, pasien malas kontrol. Tiba-tiba 6 bulan lagi datang kontrol, terus tiba-tiba ada gigi yang wah udah keburu busuk ini nggak ketahuan gitu karena terlalu lama nggak kontrol, terus harus dicabut, ya sudah itu makan ya udah dicabut aja, nanti gigi yang lainnya dirapatkan lagi. Jadi akan merubah rencana perawatannya saja. Tapi ya nggak masalah. Tapi logikanya begitu, selama pasiennya rajin kontrol, kami akan bantu cek kan. Kalau karang giginya udah mulai numpuk juga, pasti kami juga bilang ini udah mulai banyak nih, yuk di scaling aja cepet yuk gitu. Atau ini lubang kecil kami bantu cek seperti begitu. Gitu kira-kira ini. Tapi berarti maksudnya nggak perlu sampai harus lepas dulu kemudian cabut atau scaling atau perawatan baru pasang gigi ya? Jadi untuk tambal, untuk cabut, untuk scaling bisa dengan perawatan, bisa dengan memakai bracket. Bahkan operasi gigi bungsu juga kalau misalnya ternyata ketahuan dia gigi bungsunya miring dengan depannya ada bracket juga nggak masalah. Gitu, jadi nggak usah dibuka dulu terus operasi misalnya gigi bungsunya baru tumbuh ya terus sakit gitu. Pasang lagi. Terus pasang lagi nggak usah nggak masalah begitu. Bisa berjalan bersama. Bisa tetap dilakukan ya dok ya. Iya. Siap, oke. Biasanya berapa lama perawatan orto hingga gigi menjadi rapi kembali? Terima kasih. Boleh dok langsung dijawab saja, silakan. Iya, selamat siang. Terima kasih buat pertanyaannya. Itu pertanyaan semua pasien ketika mau dirawat orto dari pertama kali pasang bracket begitu ya, pasti mereka nanya ini berapa lama nih saya pakai bracketnya gitu.
Dan jawaban saya selalu saya nggak bisa pastikan, begitu. Tapi maksudnya begini, kalau untuk kasus yang memang memerlukan pencabutan gigi, artinya dia parah berjejal ya, yang pasti lebih lama, yang pasti di atas 2 tahun, begitu ya. Kalau untuk kasus yang tidak dicabut dalam arti berjejalnya hanya sedikit saja, kita cuma tinggal rapikan, begitu. Dia tidak terlalu parah, ya lebih cepat oke, tapi di atas setahun mah pasti ya, begitu ya. Nggak mungkin dalam setahun kita tarik giginya dengan begitu cepatnya, hampir tidak mungkin. Kalaupun misalnya nih ternyata kasusnya ringan ya, terus dalam setahun dia sudah rapih gitu. Kadang-kadang saya juga menganjurkan jangan lepas dulu kalau setahun, tambah berapa bulan lagi. Kenapa? Karena giginya belum stabil di posisi yang baru gitu ya. Jadi kalau giginya kita tarik ke depan misalnya begitu, terus atau kita tarik mundur misalnya, terus dia belum stabil, kita cabut bracketnya, dia bisa balik lagi ke depan lagi. Relapse namanya. Relapse itu karena dia belum stabil tempat yang baru. Jadi kita kalau menggerakkan gigi ke tempat yang baru, kita harus tunggu ada tulang tumbuh yang menahan giginya di tempat yang baru, begitu ya. Nah, sedangkan tulang baru itu kan lama terbentuknya. Tulang untuk megang gigi nih, jadi kalau digeser harus ada tulang yang menahan dia di situ. Nah, sekarang kalau tulangnya belum terbentuk, begitu ya, terus tahu-tahu kita lepas lagi bracketnya, dia giginya balik lagi, gitu. Jadi memang ya di atas setahun, di atas 2 tahun, rata-rata sih 2 tahun untuk kasus yang tidak cabut. Kalau yang cabut bisa lebih lama. Nah itu juga tergantung usia juga, karena untuk SMP SMA pasti lebih cepat, begitu ya dibanding yang dewasa. Tetap ada faktor itu karena SMP SMA kan dia masih masa pertumbuhan ya, jadi lebih mudah untuk mengarahkan. Lalu tergantung tulangnya juga, ada tulang-tulang yang padat, ada tulang-tulang yang nggak padat. Nah begitu. Jadi sama sekali nggak bisa tahu, sama sekali saya nggak bisa janji. Oh ini kasus gini 1,5 tahun, kasus gini 2 tahun. Pasti ya siapkan untuk 2 tahun lah, gitu kira. Ya. Gitu. Nah, ada perawatan khusus nggak sih dok? Atau ada hal khusus, maksudnya kebiasaan yang sebelum dan sesudah kita lakukan berbeda gitu dok? Sebelum kita pakai bracket biasanya bagaimana? Terus setelah pakai bracket jadi ada perawatan khusus yang harus kita lakukan. Ada nggak sih dok? Selain kontrol pastinya dok ya? Iya, maksudnya untuk selama perawatan ya, selama pemakaian bracket ya. Betul. Yang pasti selama pemakaian bracket tuh sebulan 1 sampai 2 bulan pertama, 1 sampai 2 bulan pertama itu dianjurkan tuh menghindari makanan yang keras-keras, begitu ya. Terutama 1 bulan pertama. Keripik, kerupuk, kacang itu harus disingkirkan dulu. Nah seperti begitu. Dulu ya, dok, ya? Iya, karena kan kalau si bracketnya baru nempel ke gigi, terus langsung dihajar sama makanan keras, dia lemnya belum terlalu kuat, begitu ya. Di atas 3 bulan, di atas 6 bulan itu relatif bisa makan seperti orang-orang yang tidak pakai bracket, dalam arti tidak usah ada pemilihan makanan, walaupun tetap ada kemungkinan sih bracketnya akan lepas dari gigi, begitu. Jadi apa sih efeknya kalau misalnya dia makan keras, si bracketnya akan lepas dari gigi, kan bracket tuh kebetulan ada. Tuh kan bracket ini kan ditempel kan ke gigi kan, begitu ya, satu-satu begitu kan. Jadi kalau misalnya dia pas kebetulan gigit di belakang ini terus dia makan yang keras, terus dia kena di situ, ya bracketnya akan lepas gitu. Kalau lepas gimana sih ya, makin lama lagi aja perawatannya begitu kan, karena gigi itu kan nggak ketarik ya, jadi harus dipasang ulang, ada biaya lagi untuk pasang bracket seperti begitu. Jadi sebetulnya makanan sih relatif hanya 1-2 bulan pertama lah, hati-hati. Di atas itu relatif bisa lebih santai makannya, sama seperti kita, walaupun tetap ada kemungkinan lepas. Itu yang pertama adalah makanan, pemilihan jenis makanan. Lalu yang kedua adalah cara sikat gigi yang pasti, begitu ya, harus lebih bersih. Sekarang kan di sebelah di dalam di sekeliling bracket itu kan sela-selanya, dan di atas bawahnya itu kan kebayang itu plak-plaknya tuh bisa numpuk di situ kalau sikat giginya nggak bersih, begitu ya. Jadi hanya itu saja untuk makanan dan untuk cara pembersihan saja. Itu saja kok yang perlu diperhatikan. Berarti ada sikat gigi atau pasta gigi khusus kah dok untuk para pengguna bracket ini, atau sebenarnya bisa pakai sikat gigi atau pasta gigi yang dijual di pasaran pada umumnya? Iya, kalau pasta gigi bebas, tidak ada khusus. Kalau sikat gigi sepertinya ada khusus, sikat gigi ortodonti itu khusus gitu ya. Jadi kalau sikat gigi misalnya kita anggap dia ada 3 baris bulu sikatnya misalnya begitu ya, maka baris keduanya akan lebih pendek bulu sikatnya, seperti begitu. Jadi kalau lihat sikat gigi orto itu panjang bulu sikatnya nggak sama, yang tengahnya dia lebih pendek, jadi melekuk kayak V begitu, karena kan ada untuk bracketnya, seperti begitu saja. Tapi pasta gigi sama saja. Kalau posisi rahang
yang tidak simetris yang mengakibatkan posisi gigi menjadi tidak rapi. Apakah bisa dibantu dengan behel, Dok? Terima kasih. Jadi ini mungkin posisi rahangnya, Dok. Apakah bisa atau bagaimana, Dok? Iya, ini banyak pertanyaan juga. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Jadi ada beberapa pasien yang memang rahangnya dia rahang bawahnya terutama ya, terlihat dia miring, entah miring ke kanan atau miring ke kiri. Apakah bisa dibantu dengan perawatan orto atau giginya dirapikan dia bisa rapi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, begitu. Yang pasti adalah begini, kita harus tahu dulu penyebab rahangnya miring apa, seperti begitu, ya. Kalau dia rahangnya miring karena memang dia gigitannya nggak bagus, jadi kadang-kadang ada sebentar. Misalnya ini ya, ini harusnya dia gigitnya lurus begini, misalnya bagus gitu ya. Tapi gara-gara giginya masih berantakan, dia gigitnya nggak bisa gini, dia gigitannya jadi miring, yang bawahnya jadi muter, misalnya ke kanan atau ke kiri. Ini mah contoh bagusnya ya. Kalau berantakan, dia nggak bisa gigit, dia nggak ketemu nih gigitannya lurus begini, nggak bisa. Tapi bawahnya muter ke kiri atau ke kanan misalnya begitu. Nah, kalau penyebabnya adalah karena susunan giginya nggak bagus, otomatis ketika giginya kita rapikan, dia akan ketemu lagi gigitannya dengan bagus. Rahangnya akan lurus lagi, begitu ya. Tapi kalau penyebabnya banyak faktor lain, itu tidak bisa sembuh dengan ketika giginya dirapikan, begitu. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan ada spesialis yang TMJ, yang spesialis rahang khusus untuk terapi rahangnya, seperti begitu. Tapi biasanya dari spesialis yang TMJ juga mereka meminta giginya dirapikan juga tetap, begitu ya. Karena kalau rahangnya udah misalnya dia pakai alat untuk dia menggeser rahangnya misalnya seperti begitu lah ya, ini cerita cepatnya aja ya, cerita awamnya saja. Digeser rahangnya tapi giginya nggak dirapikan, nggak akan bisa makan dengan enak juga. Jadi biasanya itu kolaborasi lah istilahnya ya antara spesialis ortodonti dengan spesialis yang TMJ begitu. Jadi itu juga ada pertanyaan seperti begitu juga, karena beberapa pasien saya juga nggak simetris mukanya ya, kalau foto kelihatan rahang bawahnya miring ke kanan atau ke kiri gitu. Saya cuma bilang oke, kita rapikan dulu ya, kalau misalnya memang nanti setelah rapi terus dia ketemu gigitannya pas ya udah gitu. Tapi kalau nggak bisa, nanti saya akan konsul ke TMJ karena ada alat lain tambahan untuk memperbaiki rahangnya. Karena sekali lagi ortodonti kami secara garis besar kami hanya memperbaiki gigi. Walaupun ada rahang maksudnya kelainan rahang bisa juga dikoreksi dengan kawat gigi, dengan bracket bisa. Tapi sampai batas tertentu, tidak terlalu parah. Kalau yang parah nggak bisa sembuh dengan orto. Begitu ya. Itu kira-kira harus ada tadi boleh kolaborasi dengan spesialisasi yang lain ya, spesialis yang lain ya, Dok. Iya, nanti kami yang konsulkan begitu. Apa sih, Dok, perbedaan dari bahan yang digunakan tadi? Apakah per kasus juga? Kalau kasus ini berarti harus pakai bahannya ini karena si bahan itu punya kelebihan demikian, untuk kasus ini bisa lebih baik, atau hanya pilihan bahan aja, Dok? Jadi begini, secara garis besar ini ada yang metal tuh yang logam seperti begini. Ya, ini logam. Lalu ada yang tadi yang seramik itu yang bening. Ini tuh bening nggak kelihatan ya, tapi ini ada bracketnya. Ini tuh ada bracketnya, ditempel per satu gigi. Jadi ini nggak kelihatan, itu kan putih-putih gitu ya. Nah, dia warnanya adalah warna transparan gitu. Jadi kalau secara umum, tuh ini yang atas pakai logam atau metal. Yang bawah yang transparan, begitu ya, yang seramik transparan. Nah, kalau secara umum ini, dua ini tuh hanya soal estetik saja, begitu ya. Kalau untuk metal dan yang transparan gitu ya. Nah, metal itu dia lebih terlihat saja, begitu. Yang bening itu dia tidak terlihat. Jadi ada berapa pasiennya nggak nyaman kalau kelihatan mulutnya terlalu penuh dengan banyak logam, seperti begitu. Jadi kalau untuk logam dan transparan itu hanya soal estetik saja, begitu ya. Otomatis yang transparan lebih mahal, begitu, karena estetiknya dia lebih bagus, begitu ya, nggak terlalu penuh. Nah, sekarang masalahnya adalah yang logam juga, yang metal itu dia macam-macam. Orang suka nanya ada damon gitu katanya, ada self-ligating, ada apa gitu ya. Jadi sebetulnya untuk teknik logam dan metal tadi dan yang transparan juga sebetulnya itu tuh banyak macam pilihan. Nah, banyak macam pilihan. Kalau saya cerita sama pasien, kalau pasien tanya, saya selalu cerita kasih contohnya dalam mobil, begitu ya. Jadi mobil ada Honda, ada Toyota, ada Mercy, ada Alphard, ada apa, itu macam-macam. Kalau kita mau ke Jakarta, kita bisa pakai semua itu, begitu.
Nah, dan Betul. setiap jenis perawatan itu ada kelebihan kekurangan. Jadi orang suka bilang, oh Damon paling bagus ya. Oke, enggak juga. Maksudnya gini, maksudnya Damon tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau yang self-ligating yang tipe lain ada kelebihan, ada kekurangan. Bahkan tipe yang pakai kawat itu yang rod atau NBT segala macam, itu ada kelebihan kekurangan. Jadi sebetulnya sih, istilahnya mau pakai apapun, pasiennya yang penting diantar ke Jakarta. Itu sama dokternya, gitu ya. Nah, yang pasti kan tiap-tiap jenis perawatan itu juga ada kelebihan kekurangan dan ada perbedaan harga juga pasti gitu ya, karena teknik karena bentuk bracketnya dan jenis bracketnya begitu ya, ada yang pakai karet, ada yang nggak pakai karet, itu nanti bisa dijelaskan oleh dokternya. Tapi pada umumnya secara prinsipnya kalau tanya ke saya bilang kalau menurut saya setiap jenis perawatan tadi gitu itu semua ada kelebihan kekurangannya. Jadi nggak ada satu perawatan yang perfect banget, ini mah udah paling top-topnya, nggak ada lah saya pikir ya. Sama aja kayak mobil ya, begitu ya. Dan semua mobil nggak ada yang perfect banget kan, ada yang nyaman tapi ada yang goyang banget tapi apa gitu. Jadi cuma tergantung aja mau pilih mobil yang mana. Dan kadang-kadang memang itu agak tergantung juga sama dokternya ya. Jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman spesialis juga kadang-kadang kita punya favorit sendiri gitu. Jadi misalnya saya sukanya pakai cara ini, dokter lain sukanya pakai cara itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sementara selama pasiennya nyampe ke Jakarta, gitu kan ya. Yang penting kan kita bisa mengantar, gitu kan. Yang penting tujuan akhirnya tadi giginya semua bisa rapi, karena semua jenis perawatan atau pemilihan bracket itu semua tujuan akhirnya sama. Bahkan pakai yang terbaru yang clear itu atau yang ini nih, kebetulan saya nih ada pegang yang lepasan nih. Nah, ini yang tadi yang lepasan, orto yang lepasan tadi. Tapi memang kalau orto ini yang tadi saya bilang ini buat kasus yang sangat ringan atau buat anak-anak biasanya SD, SMP ya. Kalau udah dewasa nggak efektif untuk pakai ini. Tapi semua jenis perawatan orto, semua jenis bracket yang diciptakan, yang dibuat, itu semua tujuannya adalah tadi sama, memperbaiki pengunyahan, penampilan, dan susunan gigi. Semua tujuannya sama. Cuma tinggal supirnya nih suka pakai yang mana gitu, atau kadang-kadang memang kita bisa kasih pilihan ke pasien nih, ada ini, monggo silahkan dipilih. Nah, begitu kira-kira. Silahkan yang mana. Jadi nggak usah takut mungkin ya. Kadang-kadang suka ada pasien-pasien yang katanya misalnya nih ya, Damon bagus gitu. Saya bukan pakai yang Damon, nanti hasil akhirnya bagus nggak ya? Enggak gitu, nggak begitu gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Misalnya yang ini teman saya pakai yang berapa puluh juta misalnya begitu ya, yang lebih mahal. Hasil akhirnya lebih bagus, enggak juga, sama aja semuanya. Iya, sama aja, begitu. Sebagai penutup nih dok, mungkin memberikan kesempatan buat dokter, ada tips lah dok ya, tips atau closing statement nih buat dok, buat viewers kita yang saat ini bergabung bersama dengan kita di siang hari ini dok, sebagai closing statement, silakan dokter. Iya, jadi yang pasti perawatan orto itu kan fungsinya bukan hanya buat estetik saja, buat penampilan saja, tapi selain dia memperbaiki susunan gigi, yang didapat hasil akhir adalah penampilannya akan makin baik, lalu dia bisa mengunyah dengan baik, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, semua bisa ngunyah dengan enak, lalu dia bisa membersihkan gigi dengan baik gitu. 3 tujuan itu yang akan dicapai dalam perawatan orto, bukan cuma 1. Dan untuk usia tadi nggak usah khawatir gitu ya, umur berapapun bisa, selama memang nanti kami akan ronsen dan kami akan lihat dulu keadaannya. Dan yang pasti kalau misalnya memang mau dapat info yang paling tepat, paling akurat, konsultasinya dengan spesialis ortodonti ya, begitu ya. Jadi nggak usah dengan rumor dulu seperti tadi dibilang, nggak usah takut ini, takut itu, takut cabut, terus apalah, sakit lah, apalah, lebih baik konsultasi sama spesialisnya, pasti nanti akan dijelaskan lama perawatan, cara perawatan, pemilihan bracket, dan semua resikonya, perlu cabut dan tidak, begitu ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan karena mendapatkan info yang tepat. Begitu saja. Oke, dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dok. Selamat siang, sehat-sehat ya, dok. Ya, terima kasih, dok. Sampai ketemu lagi. Ya,